Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini bersama dengan seluruh gereja kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Hari Raya Tritunggal Maha Kudus merupakan salah satu puncak misteri iman Kristiani. Banyak umat mengalami kesulitan untuk memahami misteri ini. Apalagi kalau harus menjelaskan kepada orang yang bertanya, berapa sebetulnya Allah umat Kristiani ini? Dalam kitab suci sendiri, kita tidak pernah menemukan istilah Trinitas atau Tritunggal Maha Kudus. Kata ini tidak ada. Karena memang istilah Trinitas baru dipakai pada sekitar abad ketiga dan keempat Masehi. Injil yang kita baca pada pesta ini diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai dengan 20. Kutipan ini pendek. Dalam kutipan itu Yesus yang akan naik ke surga berpesan kepada para murid supaya para murid pergi ke seluruh dunia, menjadikan semua bangsa murid Yesus dan membaptis mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Inilah yang ada di dalam kitab suci, dan dari situlah gereja menyimpulkan pengalaman iman akan Allah yang menyelamatkan. Bagi gereja Katolik, iman akan Allah yang esa itu sudah final. Allah adalah Allah yang esa, Allah yang satu. Namun Allah yang satu ini dialami. Jadi ini kaitannya adalah dengan pengalaman iman, pengalaman manusia. Kita manusia mengalami Allah yang esa hadir dalam tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pribadi dalam bahasa Yunani dipakai istilah prosopon. Prosopon itu artinya topeng. Nampaknya diambil dari kebiasaan permainan drama yang dilakukan oleh orang Yunani pada zaman itu, di mana ada satu tokoh yang bisa berubah-ubah peran dengan memakai topeng yang berbeda. Tokohnya satu, orangnya satu, tetapi ketika dia berganti topeng, dia berganti peran. Nah, inilah yang mau dijelaskan dari pengalaman iman akan Allah. Jadi yang menjadi persoalan bukan berapa Allah, itu sudah final, Allah kita satu. Namun bagaimana Allah menyatakan dirinya, bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia, sehingga manusia bisa memahaminya. Pengalaman saya ketika saya berdoa malam misalnya, saya selalu mengucapkan pertama-tama syukur. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang dianugerahkan. Tuhan menciptakan hari ini. Dari pagi sampai malam, saya boleh melakukan banyak macam kegiatan yang dianugerahkan Tuhan. Yang kedua, saya biasanya mohon maaf, mohon ampun, karena dalam pergaulan saya dengan sesama hari ini, saya telah melakukan kesalahan-kesalahan, dan itu tentu saja tidak sesuai dengan ajaran Yesus, tidak sesuai dengan teladan Yesus. Maka saya mohon pengampunan Tuhan, karena saya tidak menjadi murid Yesus yang
setia. Dan akhirnya saya mohon berkat untuk besok. Kalau memang Allah masih menghendaki, supaya Dia berkenan memberikan hari yang baru, membimbing saya untuk masa depan, hari esok yang belum jelas. Dan itulah peran Roh Kudus. Saya memohon bimbingan Roh Kudus untuk yang akan datang. Inilah sebetulnya yang kita hayati dalam kehidupan kita sehari-hari tentang kehadiran Allah. Dialah Allah yang menciptakan. Dialah Allah yang melaksanakan, memberi contoh. Dialah Allah yang menyertai, yang membimbing. Ketika Yesus berpesan kepada para murid, Dia mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Karya penebusan yang dilaksanakan oleh Yesus bukan hanya untuk 12 murid, tapi untuk seluruh umat manusia. Teladan dan ajaran Yesus, karya-karya dan sabda-sabda Yesus itu berlaku untuk semua orang. Berkat kehadiran Yesus, dunia diperbaharui dan semua orang diberi kesempatan untuk memperbaharui hidup seturut dengan ajaran Yesus. Maka menjadikan semua orang murid Yesus artinya menghargai setiap orang bahwa mereka adalah orang-orang yang juga sudah ditebus oleh Yesus. Lepas dari mereka percaya kepada Yesus atau tidak. Tapi karya penebusan Yesus juga untuk mereka, meskipun mereka tidak menyadari. Para murid yang sudah bertemu dengan Yesus, yang sudah mengenal Yesus, dengan demikian tidak boleh merasa sombong. Aku sudah kenal Yesus, kamu belum, maka kamu harus ikut aku. Tidak seperti itu. Semua orang telah ditebus dan semua orang adalah murid-murid Yesus. Maka kalau mereka kemudian membuka hati untuk mengenal Yesus secara pribadi, para murid kemudian diminta, ajarilah mereka melakukan apa yang telah kuajarkan kepadamu. Apa yang diajarkan Yesus? Yesus mengajarkan tidak lain adalah kasih. Hendaklah kamu mengasihi Tuhan Allah. Hendaklah kamu saling mengasihi satu sama lain. Itulah cara menjadi murid Yesus. Kalau Yesus kemudian bersabda, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bukan berarti juga bahwa setiap orang harus dipermandikan. Ini adalah bahasa kitab suci. Bahasa kitab suci yang mau mengatakan bahwa dunia ini telah ditebus oleh Allah Tritunggal Maha Kudus dengan karya kasih-Nya. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, Allah Bapa adalah Dia yang telah mencipta dunia ini dengan segala isinya. Allah Putra adalah Dia yang telah melaksanakan apa yang semestinya dilakukan manusia, tapi manusia gagal. Maka Allah sendiri yang kemudian melaksanakannya. Dialah juga Allah Roh Kudus yang sekarang ini terus hadir menyertai kita, menemani perjalanan kita. Dengan demikian, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Allah yang selalu hadir bersama kita, menyertai kita sampai akhir zaman. Semoga penyertaannya membuat kita diteguhkan dan kita boleh menjadi murid-murid Kristus yang bahagia. Semoga Allah Tritunggal memberkati kita semua dengan berkat-Nya yang melimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.